Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nugroho selaku Kepala Sekolah SD Negeri Jumblang 03, serta yang saya hormati juga rekan-rekan Bapak Ibu Guru SD Negeri Jumblang 03. Terima kasih saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas siang hari ini kita semua dapat berkumpul di kelas 6B ini untuk acara diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman di lingkungan belajar. Adapun susunan acara yang akan saya bacakan, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat inti diseminasi budaya positif, dan yang kelima penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diperkenalkan duduk. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Nugroho kami persilahkan. Sometimes I need to paraphrase. Terima kasih Mbak Tede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Jumblang 03 yang saya hormati, pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT di siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh CGP Jumblang 03 Mbak Tere untuk menyampaikan acara hari ini. Saya melihat untuk budaya positif dalam acara KKG pertama kita sudah disampaikan ya oleh Bapak Tommy CGP dari DP ya, Gerak Pemberdayaan Guru Penggerak dari SD Jumblang 01. Jadi marilah mudah-mudahan kegiatan ini menambah ilmu untuk Bapak Ibu sekalian, pengetahuan ya, kita belajar bersama untuk peningkatan
kita bersama, dan ini kegiatan ya dari rangkaian kegiatan, beberapa rangkaian kegiatan yang disampaikan oleh CGP jumlah 03 nantinya juga akan dilaksanakan oleh CGP angkatan 10 ya. Jadi nanti bersiap-siap kita. Saya menyambut positif aja ya. Jadi kita itu belajar tidak harus dari dinas gitu ya. Sekarang kita soal usum ya, kayak dia ini pelatihan penataran apa itu dari distrik, dari sekarang itu nggak usumnya seperti ini. Kalau ada pelatihan ya dari Kemendikbud, mungkin dari yang di luar ya, mengikuti SIU dan sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sebagai guru era sekarang ya, mau tidak mau harus mengikuti kegiatan seperti itu. Jadi apalagi ada batasan untuk ASN ya, P3K termasuk juga minimal 1 tahun itu menjadikan punya sertifikat pelatihan ya, minimal itu yang minimal. Syukur bahagia ada lebih dari 1. Maka dari itu kayak semacam kegiatan ini juga saya lihat untuk pembuatan sertifikat itu kan tidak terikat harus dari mana gitu. Kita misalnya mengadakan intern, dimintakan tanda tangan, nanti dibuatnya sertifikat, dimintakan tanda tangan dari Sapen gitu. Yang penting administrasinya dikerjakan, saya kira bisa. Kalau saya kira juga nggak masalah untuk itu. Misalnya kalau dimintai tanda tangan itu, karena itu kan juga bukti ya. Kalau yang diminta minimal 1 ada gitu ya. Jadi itu juga sebagai bisa untuk bukti bahwa kita meningkatkan kemampuan kita ya, meningkatkan kemampuan kita dalam pembelajaran ya. Nanti dari materi untuk berikutnya nanti juga ada dari UUD, Mega, Widya ya. Jadi sehingga apa yang diterapkan itu dilaksanakan di lapangan sehingga akan lebih baik lagi. Jadwalnya belum disusun Mbak Tere, yang jadwal apa piket ya, piket guru ya. Di sini saya lihat di SDJ lain juga ada kok pagi itu ya, yang menerima siswanya ya. Jadi saya kira untuk apa yang disampaikan kegiatan Mbak Tere kemarin untuk minggu depan bisa dilaksanakan, disusun aja jadwalnya Mbak Tere, sehari 2 kali gitu ya. Kan diboleh kan ya, nah kita ada 16 ya, 16 kan berarti sesasi pipindo lah, berarti mangkatnya lebih awal gitu loh. Mungkin kita mulai berangkat jam 7 gitu, jadi jam 7 sudah sampai sekolah dan bisa menerima siswa yang hadir. Saya kira itu hal yang positif. Untuk saya tambahkan sekalian bahwa kita hari Kamis ya, ketempatan untuk PKKS. Saya kemarin simpel aja, pada saat rapat sudah saya sampaikan, nanti kita susun kegiatannya di sini seperti tahun depan. Nanti dan teman-teman ini yang nyimpen taplak ya, nanti hari Rabu kita tolong dipoto itu yang kelas 6 sini, nanti gabung dengan yang ini ya, di kelas A nanti ikut gabung, nanti kita dari pagi. Jadi itu nanti kita Mbak Tere tugasnya itu presentasinya, nanti kita lewat presentasi di isi situ, sehingga harapan saya itu nanti periksanya administrasinya tidak terlalu lama karena sudah dijelaskan di presentasi gitu ya. Jadi nanti yang tidak terlalu mendetail juga. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, maka untuk kegiatan pada hari ini kita ikuti dengan sama-sama ya, agar menambah pengetahuan kita. Saya kira dari saya cukup sekian, kurang lebih maaf. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nugroho atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu inti diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu, kok tegang ya? Santai saja. Ini bukan seperti diseminasi yang horor seperti itu ya, karena yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah budaya-budaya positif yang dilaksanakan setiap harinya. Jadi dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bawa santai saja ya. Nah, sebelum masuk ke materi budaya positif itu apa yang akan kita bahas pada hari ini, sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah, apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Ya, apakah Bapak Ibu itu setuju kalau pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak setuju. Tidak setuju. Kalau Bu setuju betul? Tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Ada yang tidak setuju? Tunjuk tangan. Tidak setuju. Ada yang setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju. Baik. Cukup disimpan dulu jawabannya ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju. Coba yang setuju tunjuk tangan. Yang tidak setuju? Tidak setuju. Setengah-setengah. Oke. Selanjutnya yang ketiga, apakah guru harus bisa memberi solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Harus ya. Setuju semua berarti? Semua masalah loh, semua siswa yang bermasalah, guru harus bisa memberi solusi. Harus ya. Oke. Yang keempat, pertanyaan terakhir, apakah guru berperan sebagai teman bagi siswa? Ya. Setuju. Berarti ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang iya. Kalau menjadi teman itu berarti iya. Baik, ini yang akan kita kaji siang hari ini Bapak Ibu. Jadi jawaban-jawaban Bapak Ibu silakan disimpan. Nanti kita akan bedah di siang hari ini. Apakah jawaban Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan disiplin positif yang sesungguhnya? Baik, konsep inti budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama adalah nanti kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dari 8 topik ini, kira-kira yang menurut Bapak Ibu istilah baru atau asing, atau ada istilah yang belum dimengerti, kira-kira yang poin mana? Segitiga restitusi ya. Nanti kita akan bahas sampai harapannya setelah saya paparkan materi pada siang hari ini tentang konsep inti budaya positif, harapannya adalah Bapak Ibu bisa memahami, jadi nantinya bisa paham tentang apa itu budaya positif yang harus kita terapkan sehari-hari di dalam pembelajaran di kelas. Apakah jawaban Bapak Ibu tadi sudah sesuai dengan budaya positif yang dimaksudkan di dalam budaya positif yang sesungguhnya, seperti itu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Saat ini kita sedang menjalani kurikulum merdeka, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Betul ya? Jadi saat ini tuh sedang marak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa? Kira-kira yang seperti apa Bapak Ibu? Apakah kita bisa menyebut bahwa pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu sudah bisa disebut diferensiasi? Itu yang seperti apa? Adakah Bapak Ibu yang bisa menyampaikan pendapat? Pembelajaran yang sama dengan karakter siswa masing-masing. Ya, terima kasih Bu. Jadi diferensiasi itu adalah pembelajaran di mana guru bisa mengetahui karakter siswa masing-masing, jadi bisa menyesuaikan
siswanya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi siswa kita itu merupakan generasi Z, sementara kita itu kan generasi milenial. Mungkin ada yang lebih dulu seperti Pak Eko Bumi ketika dulu di SD, mungkin berbeda dengan murid-murid kita yang di SD sekarang. Jadi kita tidak bisa menuntut mereka untuk seperti apa yang kita mau. Ingat Bapak Ibu, mendidik itu bukan mendadak. Jadi kita harus berproses ya. Jadi kita harus bisa berproses seperti membentuk karakter siswa menjadi karakter profil pelajar Pancasila yang setiap hari kita sampaikan ke murid-murid kita. Ada apa saja Bapak Ibu? Ada nilai gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan kebinekaan keluarga. Setiap hari kita nyanyikan di depan kelas, kita kumandangkan anak-anak supaya hafal. Tapi apakah hanya cukup hafal? Tidak, kita harus menerapkan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Dan apakah itu kita sudah menerapkan sejauh ini? Apakah kita sudah menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu di dalam pendidikan yang kita laksanakan setiap harinya? Baik, saya ada permainan. Jadi Bapak Ibu kan berpasangan, berdua-dua ya. Saya akan mengandaikan Bapak Ibu itu A. Kemudian Bapak Ibu itu coba tangan kanannya terbuka, terus digenggam. Bayangkan kalau di dalam genggaman Bapak Ibu itu ada sebuah benda yang sangat berharga di dalam kehidupan Bapak Ibu. Misalnya bisa permata atau bisa sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya, satu. Kemudian coba teman di samping Bapak Ibu, rekan Bapak Ibu di sampingnya itu berusaha untuk membuka genggaman tangan Bapak Ibu. Ya, merebut. Boleh dengan mengintimidasi, membujuk, menggelitik, atau memarahi, menggoda, boleh digoda, boleh di apapun coba boleh dicoba ya, coba dipraktekkan. Rebut, bagaimana caranya supaya bisa terbuka? Coba direbut, digelitik, boleh dicemooh, boleh digoda, boleh dicaci maki. Bagaimana caranya supaya tangannya bisa terbuka? Adakah yang berhasil sampai membuka tangan? Ada yang berhasil? Berhasil. Pak Has berhasil kan membuka tangan Pak? Saya yang berhasil. Ada yang masih tetap menggenggam tangannya? Masih. Oke. Nah, sekarang kira-kira saya mau bertanya untuk yang pertanyaan pertama, berarti yang berhasil membuka kepalan tangan. Pak Has berhasil membuka ya? Dengan intimidasi. Oke. Pak Has berhasil membuka tangan Pak Nur. Saya. Pak Nur berhasil membuka tangan Pak Has dengan cara apa Pak? Dengan cara intimidasi. Atau diukur? Atau dipanggil? Langsung berhasil membuka. Oke. Ada lagi yang berhasil membuka tadi? Pak Eka bisa berhasil membuka. Digelitik langsung bisa membuka ini. Oke. Nah sekarang yang B, yang tidak berhasil, jadi tetap kukuh dengan genggaman tangannya. Tadi Bu Ut dan Bu Mega ya. Kira-kira apa ini kok bisa mempertahankan genggaman tangannya? Karena nggak ada yang buka. Saya menggenggam anak saya. Saya nggak ada yang buka itu sampai dua-duanya menggenggam. Boleh dibuka dan boleh dibuka. Berikan. Oh, kalau diberikan. Kalau dia sih Masih tidak mau. berarti tetap ini ya, tetap teguh pada pendirian ya. Baik Bapak Ibu. Jadi dalam kegiatan tadi itu, kenapa kok kita bisa sampai membuka genggaman tangan? Kita bisa mempertahankan
apa yang kita genggam itu sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Apakah orang yang mengintimidasi kita? Diri sendiri, betul. Jadi kita mau membuka genggaman tangan kita, atau kita mau tetap mempertahankan menggenggam apa yang kita pegang, itu adalah yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Jadi bukan karena Pak Nur mengintimidasi Pak Has kemudian Pak Has membuka tangannya, bukan, tapi karena Pak Has memang mau membuka tangannya. Jadi dari dalam diri. Jadi inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi kita seringkali miskonsepsi tentang teori kontrol tadi. Jadi seringkali ilusi guru itu mengontrol murid, betul ya? Seringkali kita merasa bahwa guru itu di kelas adalah seseorang yang harus dipatuhi. Jadi apapun yang dilakukan murid itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Seperti anak-anak besok harus mengerjakan PR dikumpulkan. Guru mengontrol murid bukan? Iya, padahal murid itu besok dia mau mengumpulkan PR atau tidak mengumpulkan PR kan kontrol dirinya sendiri. Ada murid yang tidak mengumpulkan PR karena malas atau mungkin karena lupa. Itu kan berarti kontrol dirinya sendiri yang belum terbentuk. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Seperti tadi pemberian reward. Pemberian reward itu kan memberi kita ilusi bahwa oh saya mau belajar, saya mau mengerjakan PR kalau ada embel-embelnya. Seperti besok yang mengerjakan PR Pak Guru beri permen. Pak Eko belum. Ya ada yang bersendiri. Nah, ilusi seperti ini yang kadang membuat siswa itu merasa bahwa penguatan positif ini bermanfaat baginya. Jadi dia mau mengerjakan PR karena ada permen. Padahal apakah ini bermanfaat untuk kedepannya? Tidak. Apakah sepanjang tahun pelajaran Pak Guru ini akan memberikan permen terus? Tidak. Tapi tentu tidak. Ini adalah ilusi yang seharusnya kita hindari, karena pemberian reward itu bukan mengasah siswa untuk menjadi lebih baik, tapi membuat siswa itu berilusi tadi supaya penguatan positif dan bermanfaat itu tadi hanya berdasarkan pada hadiah atau reward. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Seperti contoh, misalnya ada siswa yang terlambat, kemudian guru, kamu kok terlambat? Kamu nggak kasihan sama bu guru? Itu kita membuat anak jadi merasa bersalah. Betul, ada yang pernah mengalami seperti itu atau pernah kejadian seperti itu di kelas? Ya, jadi ilusi pembuat rasa bersalah ini mampu menguatkan karakter. Ini adalah miskonsepsi. Jadi belum tentu membentuk karakter seseorang. Jadi dengan cara kita membuat si anak merasa bersalah itu belum tentu membentuk karakternya menjadi lebih baik. Misalnya seperti kalau di kelas terus ada anak yang tidak mau mengerjakan, bu guru sudah capek-capek mengajar di depan kelas, kamu malah ngobrol sendiri, kamu nggak kasihan sama bu guru sudah capek menjelaskan di depan kelas. Sering ya, pernah nggak bilang seperti itu ya? Kadang kita kan manusia penuh dengan kesalahan. Saya pernah di kelas juga bilang seperti itu ke anak-anak. Jadi ini adalah sebuah miskonsepsi yang guru sering lakukan di dalam kelas. Kemudian ilusi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sering merasa bahwa kita itu senior. Kemudian anak-anak itu anak-anak yang mudah diatur. Jadi anggapan kita adalah anak-anak itu adalah anak yang penurut dan bisa kita atur sewaktu-waktu. Betul ya? Jadi ini adalah miskonsepsi yang salah. Jadi menurut William Glasser itu paradigma stimulus respon itu perlu kita ubah.
kita harus bisa mengubah paradigma stimulus respon ke dalam pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu adalah stimulus yang dari luar tadi, seperti mengintimidasi, menggoda, menggelitik, dan yang lain-lain. Itu adalah stimulus respon, dan kita harus mengubahnya. Seperti contohnya adalah realitas kebutuhan kita sama. Itu tidak benar. Kita harus mengubahnya. Kita harus memahami bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu jangan samakan siswa di kelas kita itu sama. Kita harus bisa mengubah stimulusnya bahwa siswa di kelas kita itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu kita ubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kurikulum merdeka itu memberi kebebasan siswa untuk berpendapat. Itu karena stimulus yang tadi kita mengubah stimulus respon ke dalam pendekatan teori kontrol. Jadi kenapa kok mau di Ayunda itu pernah memberi, kalau ditanya, kalau jadi menteri pendidikan, contoh soalnya seperti apa, dia akan menghapus pilihan ganda dan akan mengubah soal ujian itu menjadi soal esai. Iya, jadi karena mau di Ayunda paham bahwa pendekatan teori kontrol itu sangat penting daripada stimulus respon, karena semua anak itu berbeda-beda. Jadi soal esai itu dianggap lebih terbuka dan lebih open minded gitu. Jadi kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu tidak bisa, karena kita harus bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memberi kebebasan anak juga. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang seringkali kita terpatri di dalam pikiran kita, bahwa anak melakukan kesalahan, anak melakukan tindakan yang melanggar peraturan adalah sebuah kesalahan. Itu kita harus ubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Nanti kita akan bahas, termasuk perilakunya Fadil yang lain kita akan bahas. Kita coba mencari restitusi nanti tentang perilakunya anak-anak kita yang menyimpang. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang tidak boleh, kita hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi apapun yang kita lakukan, orang lain tidak boleh mengontrol kita. Yang boleh mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada bujukan gagal. Ini tidak bisa ya. Kita harus ubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah itu kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang atau kalah dalam suatu pembelajaran. Kita harus bisa mengubah model berpikir menjadi menang-menang. Kita lanjut ke disiplin positif. Jadi disiplin itu, ini teori dulu ya. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri, yang berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu seperti apa? Nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri. Nah, nilai kebajikan itu apa? Seperti yang tertuang pada profil pelajar Pancasila, bahwa nilai kebajikan itu ada beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu kita harus tanamkan. Kemudian ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, kreativitas, kerjasama,
sama percaya diri dan komitmen. Dalam keterampilan hidup ada dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, saya mempunyai kasus. Saya akan bacakan kasusnya. Mungkin ini sering terjadi di lingkungan kelas kita. Ibu Irma adalah wali kelas 2. Saya memakai nama samaran. Nah, beliau merupakan wali kelas di sebuah sekolah, yaitu SD Pelita Bangsa. Ibu Irma ini sedang mengalami kebingungan, Bapak Ibu, karena Bu Irma mempunyai salah satu murid yang sangat meresahkan. Muridnya bernama Budi. Budi ini ternyata selalu meminta secara paksa makanan yang dibawa teman-temannya di kelas. Teman-teman Budi ini mengadu pada Bu Irma bahwa Budi selalu meminta makanan mereka secara paksa. Jadi setiap hari itu dilakukan terus-menerus, dan Bu Irma ini merasa kebingungan karena satu muridnya yang meresahkan ini. Karena setiap hari dia selalu meminta makanan yang dibawa teman, entah itu bekal, entah itu jajanan yang dipegang temannya itu diambil secara paksa. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira kenapa kok Budi melakukan hal seperti itu? Kenapa? Lapar. Kemudian kenapa lagi? Ingin menguasai. Kurang perhatian. Penasaran sama bekal temannya. Ada lagi? Tidak tahu. Jadi berbagai pendapat kita, ada yang lapar, ada yang penasaran, kemudian ingin mencoba bekal teman. Itu adalah anggapan-anggapan dari diri kita tentang si Budi tadi. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan Budi tadi adalah salah satu contoh dia sedang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Betul ya? Jadi kenapa kok si Budi tadi sampai merebut makanan teman? Mungkin di rumah Budi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi dia mencoba makanan temannya, entah itu dia penasaran, entah itu dia lapar, atau mungkin di rumah tidak cocok dengan menu di rumah, atau mungkin juga dia penasaran dengan menu makanan teman karena di rumah dia tidak mendapatkan jenis makanan seperti itu, atau berbagai macam pendapat kita. Itu adalah salah satu caranya si Budi untuk mempertahankan kebutuhan dasarnya tadi. Jadi caranya Budi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi dia bisa melakukan apapun yang kadang di luar nalar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu melihat kasusnya Bu Irma tadi, bahwa tindakan Budi itu kan menyimpang, ya, menyimpang dari nilai-nilai kebajikan tadi, atau melanggar peraturan yang ada di kelas, dikarenakan bahwa Budi telah gagal memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Lalu sebagai guru, kita berada di posisi Bu Irma, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira sebagai guru apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan murid seperti Budi yang meresahkan? Pendekatan. Memanggil orang tua. Menasehati. Ada lagi? Jewer. Kekerasan itu. Ada lagi, Ibu-ibu? Ya, iya. Caranya adalah kita harus memahami kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi sebelum kita menginterogasi Budi, sebelum kita menjewer Budi, sebelum kita pendekatan dengan Budi, kita sebagai guru harus tahu terlebih dahulu apa itu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia?
Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup bisa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Mungkin si Budi ini sedang memenuhi yang bertahan hidup tadi. Dia merebut makanan teman supaya kenyang. Biar dia bisa tetap bertahan hidup. Jadi ini adalah salah satu yang dilakukan Budi tadi. Jadi dia sedang mempertahankan hidupnya dengan cara merebut. Mungkin dengan caranya saja yang salah. Kemudian ada kebutuhan dasar penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang ketiga adalah kasih sayang. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang keempat ada kebebasan, freedom. Itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus Bapak Ibu pahami. Seperti Bapak Ibu guru kelas kecil, kelas 1, 2, 3. Kira-kira kebutuhan dasar anak-anak itu berada di nomor berapa ini? Kesenangan. Jadi jiwanya anak-anak itu adalah bermain, humor, antusias dan tertawa. Maka kita sebagai guru harus tahu kebutuhannya anak-anak itu adalah kesenangan. Jadi kita harus bisa mengkolaborasikan pembelajaran dengan permainan karena kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Jadi kalau anak-anak di kelas itu hanya suruh membaca buku terus menulis, kemudian pembelajarannya yang konvensional, itu tidak akan sesuai karena anak-anak akan memberontak. Dia akan mencari yang namanya kesenangan. Yang ada apa? Yang ada ya ada yang jahil, usil, kemudian iseng, caper yang kita anggap anak ini cari perhatian, atau ada yang guru mengejas anak ini hiperaktif. Padahal tidak hiperaktif, Bapak Ibu. Anak ini sedang mencari kebutuhan hidupnya yaitu kesenangan. Jadi kita sebagai guru tidak bisa mengontrol diri anak-anak itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan, kita harus menciptakan suasana pembelajaran sesuai dengan kesenangan mereka. Jadi diselingi permainan, diselingi humor, diselingi ada antusiasnya, mungkin game atau pembelajaran yang seru seperti itu. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar yang harus dipahami oleh guru, termasuk perilaku-perilaku siswa yang menyimpang dari aturan kelas. Nah, lalu bagaimana tugas kita sebagai guru tadi setelah mengetahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5, lalu bagaimana tugas kita sebagai guru, Bapak Ibu? Tugas kita sebagai guru apa? Jadi di dalam video ini saya akan memberikan gambaran tentang posisi kontrol guru. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren
setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi ada 5 posisi kontrol yang dipraktekkan oleh Bu Guru tadi. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang mana ini ya? Tadi yang pertama posisi kontrol apa Bapak Ibu? Penghukum. Tadi kan disuruh keliling 2 kali lapangan ya. Jadi posisi kontrol penghukum, guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu nggak kasihan sama ibu kalau dimarahin bapak kepala sekolah Naren gitu. Jadi yang kedua adalah posisi orang membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi apa tadi? Teman. Ya, posisi teman. Jadi guru kadang menempatkan dirinya sebagai teman dan kadang anak-anak itu malah jadi tidak menghargai. Jadi dianggap CS-nya atau bro-nya atau bestie-nya gitu ya. Jadi malah kesannya guru yang dihargai dan dihormati itu luntur. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana ini ketika mendapati murid yang seperti Naren tadi? Pertama, Ya, penghukum ya Pak Yoga ya. Tapi penghukum kalau temanya anak ini terlambat datang ketika pelajaran olahraga kemudian disuruh lari keliling lapangan, itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Yang kita akan bahas hari ini. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, 5 posisi kontrol guru tadi ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Kira-kira yang paling pantas kita terapkan adalah posisi yang mana? Manajer. Jadi kita harus bisa membuat siswa itu menemukan bahwa dirinya itu bersalah, lalu bisa menemukan konsekuensi apa yang pantas dia dapatkan. Jadi bukan guru yang mengontrol murid, tapi murid yang mengontrol dirinya sendiri. Begitu. Jadi contohnya penghukum, hormat ketika murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Posisi kontrol guru ketika menjadi penghukum, hormat kepada bendera selama 1 jam. Ini adalah posisi kontrol penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, guru akan melakukan beberapa pertanyaan, misalnya berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Ini sering kita lakukan juga. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sering ya kita lakukan seperti ini ya. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, kalau sebagai manajer seharusnya bagaimana? Apa kamu tahu kira-kira kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan romantik. Jadi bukan kita yang mengontrol anak itu, tapi kita memberikan pertanyaan, menggali supaya anak itu bisa menemukan konsekuensi apa yang tepat untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika kita menempatkan diri sebagai posisi manajer ini akan diingat anak secara terus-menerus. Gitu. Coba kita akan sharing pengalaman sebentar. Pernah di dalam posisi kontrol yang mana Bapak Ibu selama mengajar? Pernah semua? Pak Eko pernah di mana Pak? Nomor 1. Pak Eko lebih sering di teman ya. Nah, jadi mindsetnya diubah Pak Eko. Jadi kita harus bisa mengubah pendidik itu adalah menempatkan diri sebagai manajer. Gitu. Jadi
posisi teman itu ya bisa kita setiap ada kalanya kita menempatkan diri sebagai temannya anak-anak kita. Ada kalanya kita sebagai penghukum, tapi kita harus tahu terlebih dahulu bahwa anak-anak kita itu memiliki kebutuhan dasar manusianya sendiri-sendiri tadi. Apa yang dilakukan murid kita yang melanggar nilai-nilai kebajikan tadi atau melanggar peraturan kelas, keyakinan kelas, itu pasti ada tujuannya. Entah dia tadi tidak memakai atribut, entah topinya kekelingsut, atau mungkin dia bangunnya kesiangan kemudian lupa membawa topi. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Jadi sebagai guru kita tidak boleh menjudge anak seperti apa yang kita mau. Kita maunya anak kita tertib semua, harus bawa perangkat lengkap, peralatan lengkap. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Jadi sebagai guru kita harus bisa memanajeri, bisa menempatkan diri sebagai posisi manajer tadi. Jadi kita harus bertanya terlebih dahulu apa yang kesalahan yang dilakukan oleh si anak. Kemudian kira-kira langkah selanjutnya apa? Kita tanyakan kepada anak kita. Nah, motivasi perilaku manusia ini tadi yang kelanjutan dari posisi kontrol tadi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah perilaku murid-murid kita. Biasanya mereka melakukan sesuatu itu karena yang pertama ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya mau berangkat pagi karena dihukum. Atau seringkali Bapak Ibu guru juga ini mau berangkat pagi karena apa biasanya? Takut dipotong TPP-nya. Betul ya? Jadi ada sesuatu yang menggerakkan. Nah ini ekstrinsik, jadi sesuatu dari luar, dorongan dari luar. Apa itu dorongan dari luar? Ya TPP itu tadi, makanya saya mau berangkat pagi. Kemudian ada ketidaknyamanan itu tadi, misalnya anak berangkat siang kemudian nanti dibully teman-temannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain seperti ribet tadi. Misalnya siapa besok yang bangun pagi berangkatnya bersih tidak terlambat, Pak Guru kasih hadiah. Nah itu tadi. Jadi anak mau berangkat pagi hanya karena ada imbalan. Ini adalah dorongan atau motivasi ekstrinsik atau dari luar. Nah, seharusnya yang mana Bapak Ibu? Seharusnya adalah motivasi intrinsik. Jadi kita harus bisa membangun motivasi intrinsik anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya mau berangkat pagi karena saya mau tenang, karena anak yang sampai sekolah lebih awal itu kan pembawanya lebih tenang. Betul ya? Saya sendiri saja kalau berangkatnya jam mepet itu 7:30 mepet, pasti ini kemerungsung di jalan, pasti tidak tenang karena keburu absen apel. Makanya kita harus bangun dari dalam diri. Kita mau berangkat pagi karena kita mau disiplin. Jadi kita bisa membangun disiplin positif di dalam diri kita. Nah, ada 3 hal yang harus kita pahami antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dan bisa berupa fisik atau psikis. Seperti tadi, ketika anak disuruh keliling 2 kali hanya karena terlambat. Itu kan beda konteks ketika pelajaran olahraga, anak terlambat disuruh lari 2 kali. Berbeda ya. Jadi kalau konteksnya dia sedang olahraga, kan memang berhubungan dengan fisik. Jadi kalau suruh berlari itu konsekuensi maksudnya. Tapi ketika anak terlambat datang ke sekolah ketika pelajarannya sedang menulis, lalu guru menyuruh lari 2 kali, itu jatuhnya bukan konsekuensi tapi hukuman. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu kan terencana, sudah disepakati. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, seperti kesepakatan kelas. Misalnya kalau anak mengejek temannya, kemudian konsekuensinya suruh nyapu, suruh ngepel, atau suruh
nulis seperti itu, ini konsekuensi. Nah, sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi seharusnya kita bisa menempatkan di restitusi. Nah, biar nggak sepaneng nih pertanyaan lagi. Kira-kira nih Bapak Ibu, untuk yang pertama, menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Mencatat sebanyak 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan pulpen yang dibuat di atas meja. Konsekuensi. Ini adalah konsekuensi yang apa yang sudah dia lakukan berarti dia harus bisa bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Yang berikutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker. Apa ya? Hukuman. Kemudian yang kelima, berdiri mengangkat 1 kaki di depan kelas karena tidak bisa menjawab soal. Hukuman. Yang terakhir, mengganti pensil teman yang dipatahkan. Konsekuensi. Jadi bisa membedakan ya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, lalu apakah di kelas Bapak Ibu ada keyakinan kelas? Ini sama Ibu Guru, Bapak Ibu wali kelas. Apakah di kelas Bapak Ibu ada keyakinan kelas? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kira-kira, tadi kan kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu sama. Lalu apakah sama dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas, kenapa kok kita sebutnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas? Keyakinan orang Iya betul. Jadi keyakinan itu sifatnya sesuatu yang sudah disepakati oleh guru dan siswa. Sedangkan peraturan itu sifatnya satu arah, ya guru yang menentukan. Jadi kenapa kok kita sebutnya bukan peraturan kelas? Jadi yang sudah terlanjur tulis peraturan kelas direvisi. Jadi yang betul adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas, dan itu guru harus berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi di awal tahun itu kita list dulu. Jadi ada langkah-langkahnya membuat kesepakatan kelas itu. Ada langkah-langkahnya yaitu kita tanya dulu murid-muridnya, kira-kira kesepakatan kelas apa ini selama 1 tahun ke depan. Nah setelah itu kita pilih mana kesepakatan yang disepakati bersama, karena belum tentu yang dimau Bu Yosi sama dengan yang dimau Bu Ut. Jadi semua anak biarkan menuliskan semua kesepakatannya. Nah lalu dari semua itu dipilih beberapa yang menurut kelas itu hal yang disetujui secara bersama-sama. Nah itu adalah kesepakatan kelas. Lalu Bapak Ibu, pertanyaan lagi, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut ini? Misalnya menggunakan helm saat mengendarai motor. Keselamatan. Ini peraturan atau keyakinan menurut Bapak Ibu? Peraturan ya. Nah ini menurut Bapak Ibu peraturan atau keyakinan? Diawali peraturan. Aturannya kurang lebih. Tapi kan ya memang peraturan kan ada untuk dilanggar. Aturan ada untuk dilanggar. Tapi apakah menggunakan helm saat mengendarai motor itu hanya sekedar untuk memenuhi peraturan? Tidak, karena melindungi diri, keselamatan. Lalu yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ini peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Nilai apa yang akan diambil ketika membuang sampah pada tempatnya ini?
Nah, kesehatan atau kebersihan. Lalu yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Nilai apa butin yang akan diambil dari dilarang menggunakan kata-kata kasar? Orang yang sering menggunakan kata-kata kasar harga dirinya akan turun. Ada yang dapat lain? Ya, kita lihat bersama-sama ya. Jadi menggunakan helm saat mengendarai motor itu adalah keyakinan bahwa kita harus menjaga keselamatan. Jadi kembali lagi ke posisi kontrol diri tadi. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya itu juga keyakinan. Dengan nilai kebajikan yang ditanamkan adalah menjaga kebersihan. Dan yang ketiga adalah dilarang menggunakan kata-kata kasar. Tadi Butin menjawabnya keyakinan. tadi nilai apa Butin yang diambil? Harga diri. Soalnya itu dilihat kualitasnya dari apa yang diucapkan. Iya. Sering berkata kotor menunjukkan bagaimana kualitas kehidupannya sehari-hari. Tapi kalau dengan kata-kata yang baik, insya Allah kehidupannya juga baik. Betul, ya betul. Jadi arahnya adalah selalu bersikap positif tadi. Jadi baik, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Jadi tadi kita berbicara tentang keyakinan dan peraturan. Keyakinan kelas itu nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam kelas. Karena di dalam segitiga restitusi yang Bapak Ibu tadi katakan bahwa ini adalah istilah yang asing, kita akan bahas segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah penyelesaian sebuah masalah dengan cara segitiga restitusi. Nah, tahapan segitiga restitusi itu adalah yang pertama menstabilkan identitas. Jadi seperti tadi ketika ada kasus anak tidak mengerjakan PR, itu kita bukan langsung kamu kenapa nggak mengerjakan PR, kenapa? Jadi guru tidak boleh langsung seperti itu. Jadi kita harus menstabilkan identitas. Seperti contohnya Mbak Aulia, kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Ibu tadi lihat ketika teman-temanmu mengumpulkan PR, ibu lihat kamu tidak mengumpulkan PR, benar? Nah, jadi itu adalah menstabiliskan identitas. Jadi kita tidak langsung mengejar anak itu langsung, kamu ngapain nggak ada PR? Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus bisa memantik pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan anak itu merasa bahwa dirinya itu tidak melaksanakan keyakinan kelas tadi. Nah, lupa dan segala macam itu kan nanti dilanjutkan oleh yang kedua, validasi tindakan yang salah itu tadi. Jadi, nah, misalkan kan Mbak Aulia tadi, nah Mbak Aulia, kamu kan tahu tadi tidak mengumpulkan PR. Kira-kira kenapa kok kamu bisa sampai tidak mengumpulkan PR? Bukunya ketinggalan atau mungkin bisa jadi tadi malam main game gitu dan ngantuk lupa PR-nya apa. Nah, ini adalah tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah anak mau mengakui kesalahannya, kenapa kok dia tidak mengerjakan PR, alasannya apa, lalu guru yang dilakukan guru adalah yang ketiga, meyakinkan tadi, menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi Mbak Aulia, kamu tahu di kelas kita itu ada keyakinan kelas. Apakah tindakanmu tidak mengumpulkan PR tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Lalu kira-kira apa yang Mbak Aulia lakukan? Nah, besok akan mengerjakan PR. Jadi anak menemukan sendiri konsekuensinya tanpa guru langsung. Besok gak ada PR ya, awas ya gak ada. Nah, itu biasanya langsung ke kontrol diri tadi, langsung guru tindakannya mengontrol murid. Itu yang sering kali kita lakukan. Nah, saya berikan contoh untuk penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran sehari-hari, di mana guru menempatkan diri sebagai posisi manajer.
Ini saya praktekkan bersama murid kelas 5 kemarin waktu AMBK. Jadi hari ini kita mau belajar. Oh ya, silakan duduk ya. Sampai bukan minggu sini. Kenapa? Maulida, kamu tahu terlambat itu adalah melakukan kesalahan. Ibu juga sama, ibu sudah pernah melakukan kesalahan. Ibu sudah pernah terlambat datang ke sekolah, masuk ke kelas pun ibu juga pernah terlambat. Nah, mari kita perbaiki kesalahan kita supaya tidak terulang lagi. Itu biar dari kira-kira. Itu gak ada ya, Bu? Nah, ini tadi langkah pertama yang guru lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi kita bertanya dulu tadi, kenapa kok Maulida, kamu tahu kenapa ibu panggil? Jadi tadi di awal kan guru menyilakan masuk, tidak suruh menghukum. Jadi tidak langsung, kenapa kamu terlambat? Kamu lari dulu baru boleh masuk kelas. Itu kan tidak. Jadi guru menyilakan anak untuk duduk ikut pelajaran terlebih dahulu. Baru setelah pelajaran selesai, si anak dipanggil, kemudian kita tanyakan, kenapa kok bisa sampai terlambat? Baru ke tahap yang kedua tadi, validasi tindakan yang salah. Jadi guru memantik dengan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira apa kenapa? Ya bisa tidur, kemudian pagi-pagi sebelumnya jadi kesiangan. Kamu ya, salah tadi sudah sesuai keyakinan kelasmu atau belum? Kira-kira kenapa belum? Ya, kira-kira keyakinan kelasmu apa sih? Nah, karena kamu melanggar keyakinan kelas, kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan? Akan berusaha tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Maulida, besok lagi kalau kamu mengalami hal yang sama, tidak bisa tidur, berarti kamu harus tidur lebih awal, betul? Supaya apa? Jadi besok kamu lagi tidak. Baiklah Maulida, ibu doakan semoga Maulida bisa melaksanakan kewajibannya, bisa tapi keyakinan kelasnya bisa dilakukan dengan baik. Semoga lain kali Maulida tidak terlambat lagi dalam sekolah. Ibu doakan semoga Maulida menjadi anak yang pintar dan terbaik. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang dilakukan guru. Jadi anak bisa menemukan konsekuensinya sendiri. Jadi tadi ketika anak terlambat karena bangunnya kesiangan atau tidurnya terlalu larut, dia akan sadar. Jadi sadar besok supaya tidak terlambat dia akan tidur lebih awal lagi. Jadi kita sebagai guru tidak boleh langsung memberi hukuman secara serta-merta tanpa tahu alasan anak itu melakukan tindakan tadi. Karena tadi si anak kan sedang memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Itu Bapak Ibu, ini contohnya nggak usah ya. Ada 2 contoh tadi yang saya lakukan. Yang kedua itu tentang mengejek. Nanti Bapak Ibu bisa lihat contohnya nanti di tugas selanjutnya. Kemudian, menstabilkan identitas tadi, kita bisa memantik seperti tadi yang saya lakukan itu kan, semua orang itu kan melakukan kesalahan. Jadi kita tidak membuat si anak itu merasa bersalah. Dengan cara ya kita menempatkan diri sebagai manusia, bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi ibu pun juga pernah melakukan kesalahan dulu waktu di sekolah. Gitu. Jadi istilahnya bom-bom anak, tapi tidak yang berlebihan supaya si anak tidak melambung ke langit gitu. Jadi kita juga memberi penguatan. Jadi distabilkan dulu identitas si anak tadi. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah itu bisa dilakukan dengan memantik dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nah, jadi ditanya sebabnya apa? Kenapa kok si A ini suka merebut makanan? Kenapa? Apakah dia lapar? Apakah dia nggak punya uang lalu dia merebut makanan teman? Itu kan kita perlu menanyakan. Jadi kita validasi tindakan yang salah. Jangan langsung makanannya direbut terus dibalik ke temannya. Itu kan bukan penyelesaian seperti itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi apa
apa yang kita percaya di kelas, tentang keyakinan yang dibuat di kelas bersama guru, kemudian kira-kira nanti apa yang akan diambil langkah selanjutnya gitu. Kemudian ditutup dengan penguatan dari guru berupa kalimat-kalimat positif itu tadi. Itu Bapak Ibu jadi tentang budaya positif di lingkungan belajar. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi budaya positif ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu posisi manajer tadi. Kemudian yang menuntun murid-murid, bukan menuntut, menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Seperti itu. Sampai ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, demikian paparan materi saya tentang disiplin positif. Semoga harapannya ke depan Bapak Ibu bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah di dalam kelas ketika menghadapi berbagai macam anak-anak dengan karakter yang berbeda-beda itu tadi. Jadi dengan karakter A yang seperti ini, karakter B yang seperti ini, seperti di pendampingan individu kemarin saya mengatakan bahwa pendidik itu adalah petani dan murid adalah benih, bisa benih padi, bisa benih bawang merah, kacang, atau apapun itu. Kita andaikan murid-murid kita itu adalah benih, dan bagaimana si petani itu merawat si benihnya supaya tumbuh. Kira-kira bagaimana? Sesuaikan kodratnya. Supaya ini kita anggap kita itu petani, kita mau nanam cabai, supaya cabainya berbuah kita apa kan? Disiram, dipupuk, disiangi, dibuang dari rumput-rumput, dihilangkan rumput-rumput yang di sekitarnya. Sama murid kita juga seperti itu. Jadi bagaimana kita memperlakukan murid kita supaya murid kita itu bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Kita Bapak Ibu, semoga paparan saya bermanfaat dan memberikan pencerahan. Terima kasih sudah meluangkan waktu sampai sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga untuk teman-teman yang nantinya akan mengerjakan tugas seperti saya mendapatkan gambaran. Ini adalah tugas modul 1.4 atau penutupan modul 1, Pak. Jadi kita di guru penggerak itu ada 4 modul. Gambarannya 4 modul. Satu modul itu diselesaikan 1,5 bulan. Dan di penutupan itu kita harus bisa berbicara di depan komunitas praktisi. Nah, dan ini adalah salah satu yang saya pelajari. Jadi di modul 1.1 kita belajar tentang pemikiran kejar dewantara. Modul 2 kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi prakarsa perubahan, dan yang keempat adalah budaya positif. Dan diakhiri dengan aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Tetap semangat ya, tetap semangat. Tetap semangat untuk calon guru penggerak angkatan 10 dan angkatan 11. Saya akhiri paparan siang sore hari ini. Terima kasih. Saya akhiri pakai pantun ya. Burung dara, burung cendrawasih.